Di sini kita apa ya, diskusi aja sih, lebih apa namanya, lebih ringan aja. Kita diskusi soal perumahan kita. Mungkin masih belum banyak yang tahu juga produk knowledge perumahan kita itu seperti apa produknya gitu loh. Paling kita akan jelasin itu dulu di awal. Nanti juga kita juga ada pimpinan kita, Ibu Evelyn juga mau hadir juga, cuma posisinya memang masih dalam perjalanan. Next, maka Bu. Perumahan kita. Nah, untuk perumahan kita sendiri, ini untuk site plan-nya ya. Site plan kita ada di sekitar 530 unit untuk pengembangannya. Memang yang masih warna putih ini kita masih apa namanya ya, masih proses pengembangan, tapi yang udah kita kasih warna itu proses yang udah siap bangun. Atau kita juga ada klaster khusus. Kalau untuk klaster khusus kita ada di blok C sama blok B. Itu klaster terbaik kita di situ. Di situ ada tipe 56 sama tipe 45. Tipe 56 seperti apa, tipe 45 seperti apa, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk area sendiri, kita untuk area jalan sendiri, kita untuk area boulevardnya ini kita ada di 12 meter lautnya. Kalau untuk ke sini kita ada di 8 meter. Kalau sudah masuk di sini kita sekitar 5 meter itu belum masuk drainase ya. Kalau untuk fasilitas umumnya sendiri kita nanti ada dua fasilitas umum, yang di sebelah sini dan sebelah sini. Kalau sebelah sini nanti lapangan tenis itu khusus untuk yang tipe besar aja, unit yang besar. Nanti kalau untuk unit yang umumnya yang biasanya nanti ada di sini, lebih besar lagi untuk fasilitas umumnya. Di next lagi. Nah, untuk tipe-tipe sendiri kita sebetulnya ada 6 tipe, salah satunya kios, sama tipe yang lama kita yaitu tipe 3160. Cuma kita memang nggak angkat di sini. Rumahnya sih posisi udah ready. Kita angkat tipe-tipe yang sedang kita kembangkan dulu. Untuk tipe yang sedang kita kembangkan itu ada di tipe 3672. Itu untuk harga saat ini yaitu 230 juta. Tipe 3680 itu 275 juta, 4580 350 juta, sama tipe 56 150. Nah, ini untuk tipe yang ini. Nanti untuk tipe yang ada di base clusternya kita itu tipe 45 sama tipe 56. Kalau untuk yang untuk yang masih belum tahu ya, kalau untuk 72 ini adalah luas tanah. Kalau untuk 36 ini adalah luas bangunannya. Jadi kalau angka di belakangnya itu adalah angka luas tanahnya. Tapi beberapa tipe memang kita ada yang tanahnya lebih, ada yang tanahnya mungkin yang tipe 56 itu ada yang tanahnya sampai 200 meter. Jadi tergantung posisinya. Biasanya kalau yang tipe yang di tengah dan lain sebagainya itu ada perbedaan. Gitu. Tapi untuk standarnya kita di angka 56 150. Kalau untuk yang tipe yang paling besar. Nah, ini untuk tipe 3672. Tipe 3672 ini tipe yang sedang kita kembangkan di tahap awal ini. Progres pembangunannya kita udah mulai dari akhir tahun kemarin. Mungkin kalau dari Bapak Ibu udah sempat ke lokasi, sudah melihat perbedaan-perbedaannya dari waktu ke waktu, mulai dari progres pembangunan jalannya, progres pematangan tangannya, dan pembangunannya sendiri. Dulu waktu kita pertama masuk di sini, kita kan sebetulnya baru bergabung juga di perumahan Vertigo Residence juga, karena kita lebih apa ya, sebelumnya kita develop tuh di daerah Jabodetabek. Kita diajak untuk bantu kembangkan perumahan Vertigo Residence ini, yang tidak hanya mengembangkan rumah-rumah saja, tapi juga kita membangun lingkungannya juga. Jadi nggak cuma bangun rumahnya, kita juga bangun fasilitas umumnya, bikin tracknya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang balik lagi untuk tipe yang 3672 ini, tipe yang sedang kita kembangkan di awal. Ini ada di posisinya di blok A. Kalau di site plan tadi ada di yang warna hijau. Ini untuk tipe 3672 nya. Untuk tipe 3672 nya juga lagi banyak promonya juga ada di price list. Nah, untuk luas tanahnya semuanya sama, seragam 72 meter. Untuk luas bangunannya 36. Kalau yang tipe ini memang tidak ada perbedaan antara rumah satu rumah lainnya. Di hook juga sama, posisi di hook seperti yang coba di set plan satu lagi.
kita di posisi 367 dari sini. Nah, kalau untuk tipe 362 kan lokasinya di sini. Nah, ini untuk lokasi-lokasi yang di pojokan sini, ini memang jatuhnya bukan tanah lebih. Jadi jatuhnya fasilitas umum yang kita bangun taman di situ untuk jadi fasilitas umum bersama. Jadi kita bangunkan taman, kita rawatkan taman tersebut. Jadi tidak masuk kategori tanah lebih. Artinya konsumen nggak perlu nambah uang untuk posisi di hub gitu. Jadi untuk di hub, untuk di lokasi yang lain pun harganya sama gitu. Walaupun mungkin di hub nanti ada tanah kosong, cuma tanah kosong itu nanti digunakan untuk fasilitas umum. Nah, next lagi ya untuk tipe 362. Nah, ini untuk itu dana ruangannya sendiri. Ya. Untuk dana ruangannya sendiri ini ada dua kamar tidur, satu kamar mandi pakai shower, toiletnya duduk, space untuk dapur, dan juga ada ruang tamu. Lahan kosong kita masih ada di samping sama di bagian depan, plus sudah dapat carport. Nah, kalau untuk tipe yang lebih kecil dari ini memang kita nggak kembangkan lagi karena memang posisinya belum ada carport. Kalau perumahan modern kan sekarang lebih apa ya, umumnya biasanya carport itu jadi salah satu unggulan kita. Jadi untuk yang tipe yang terbaru kita udah ada carport semua. Nah, ini untuk tipe 3680, perbedaannya 8 meter, hanya ada beda di posisi tanahnya ada 8 meter bedanya. Cuma lokasinya juga kita beda. Kalau lokasi yang ini kita lokasinya ada di posisi, kalau di site plan itu yang warna merah. Kalau yang di brosur atau yang dipegang di selembaran Bapak Ibu itu nanti dia ada di posisinya yang warna merah. Nah, warna merah ini posisi paling tinggi itu ada di blok A, itu paling tinggi. Jadi kita kan berbukit, makin turun. Nah, jadi yang belum melihat lokasi seperti Pak Teguh itu posisi paling tinggi ada di blok A. Jadi makin kesini dia berundak gitu. Nah, itu ada di warna merah posisi 3680 ini. 3680 posisinya perbedaan tanah sama denah lokasi sama spek bangunannya juga. Coba di layoutnya. Nah, untuk layoutnya sendiri, untuk kamarnya dia beda. Jadi kamarnya itu dia nggak langsung bersandingan kayak tadi kan bersandingan. Nah, kalau ini kan terpisah. Posisi kamar mandinya juga ada di sebelah yang satu itu. Kalau yang tadi kan posisinya kamar mandinya itu di tengah. Nah, ada juga ini untuk untuk dapurnya juga. Untuk tanah kosongnya atau tanah lebihnya itu ada di posisinya di belakang sama di depan. Kalau yang tadi 362 ada di samping sama di bagian depan. Biasanya kita udah ada carportnya juga. Untuk posisi bangunannya kurang lebih seperti ini. Lanjut lagi Mas Agus. Seperti ini sih. Nah, untuk dana lokasinya kalau untuk tipe 4580 karena dia luas bangunannya lebih luas, dia ada ruang untuk makan. Jadi selain dapur sama kamar mandi, dia ada ruang untuk makan juga, ada ruang tamu, ruang kamar tidur sama lahan kosongnya di belakang sama di depan plus carport. Itu untuk satu bangunannya kurang lebih seperti ini. Next, Mas Agus. Nah, ini untuk tipe yang paling besar, tipe 5650. Nah, ini posisinya ada di warna ungu, ada di warna ungu. Jadi tipe yang paling besar ini nanti ada di salah satu klaster kita. Jadi kita ada klaster di dalam klaster lah. Jadi kita buat untuk tipe 45 sama 56 ini di satu klaster tertutup kita. Jadi nggak semua orang nanti bisa masuk atau bisa keluar masuk di klaster tersebut. Jadi kalau misalkan ada tamu dan sebagainya itu nanti kita ada security juga di depannya sini. Jadi security kita nanti ada dua posisinya. Nah, kalau untuk dananya sendiri, nah ini kalau untuk dananya sendiri seperti ini, masih sama posisinya dua kamar tidur, sama ada dapur, ada ruang makan, sama ini ada kamar mandi juga gitu, sama ada kamarnya juga, cuma lahan kosongnya dia lebih banyak, lebih luas. Selanjutnya Mas Agus. Nah, ini kebetulan kalau kita balik lagi, kalau kita kan sebetulnya hanya membantu mengembangkan perumahan tertinggal presiden. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tuh
dari dulu kenal nih yang namanya Tritigo Presiden, mungkin dari tahun 2018 kalau tidak salah pertama kali berdiri Tritigo Presiden. Cuman memang ada pengembangannya memang tidak secepat yang kita kerjakan sekarang, mungkin karena ada kendala-kendala lain. Akhirnya kita datang untuk bantu kembangkan di perumahan Tritigo Presiden. Yang pertama kita dorong itu mungkin yang awal-awal udah survei itu kan lokasi kita kan istilahnya jalannya belum diperbaiki. Yang pertama kita dorong itu jalan dulu kita perbaiki. Posisi jalan sekarang udah kita cor memang dari depan ke belakang sampai ke perumahan kita, posisinya kita yang cor. Nah untuk sertifikat juga kita kejar juga, karena posisinya kan untuk perumahan ini kan sertifikat itu kan bisa dibilang faktor kenyamanan dan keamanan juga untuk konsumen kan ya. Karena konsumen juga kalau misalkan dia beli rumah tapi sertifikatnya belum ada atau sertifikatnya masih induk atas nama PT tapi masih satu blok gitu loh, satu area gitu kan, istilahnya kasihan juga untuk konsumennya. Makanya yang pertama kita dorong ke developer itu kita dorong untuk legalitasnya, termasuk IMB, termasuk juga sertifikat gitu. Sertifikatnya pun kita udah pecah per unit, jadi dari 530 unit yang kita kembangkan, salah satunya yang udah berwarna itu memang yang udah apa namanya ya, yang udah bisa proses bangun, itu yang udah berwarna tadi di side plan itu posisinya udah sertifikatnya udah pecah semua. Jadi kita udah sertifikat itu udah pecah per unit. Jadi kalau misalkan ada yang ambil satu unit itu, jadi satu unit itu tuh udah ada sertifikatnya. Banyak kasus kita sering temuin kayak sertifikat itu masih induk, masih satu nama perusahaan atau nama PT. Misalkan PT ini dia kembangkan perumahan itu 8 hektar itu masih sertifikat atau nama PT tanpa dipecah terlebih dahulu, cuman dia udah jual. Nah ujungnya dia untuk pecahkan ini tuh biasanya dia nunggu sampai rumahnya kejual dulu. Posisinya kalau misalkan rumahnya 100 nih, nunggu dulu nih 100 nih, baru dia pecahin satu-satu gitu. Jadi kalau belum pecah dia belum mau pecahin tuh. Jadi istilahnya itu sebetulnya merugikan untuk konsumen, karena konsumen kan istilahnya dia udah nyicil atau dia udah mulai ngasuh rumahnya kalau misalkan, atau dia udah cash tapi posisi sertifikat dia belum bisa pegang atau belum bisa dapetin gitu, karena posisinya nunggu perumahan lengkap dulu atau perumahannya full dulu gitu. Kalau kita sih enggak sih, jadi walaupun satu kita langsung posisinya balik awal. Lanjut lagi. Nah ini untuk lokasi kita dari udara ya. Ini lokasi kita dari udara, kebetulan kita kan dekat bandara, jadi kita sering teman gitu dia lagi terbang, jadi dia sering fotoin. Nah ini lokasinya. Untuk lokasi perumahan kita sendiri, lokasinya di sini satu area di sini. Nah yang kantor pemasaran kita tuh adanya posisinya di sini, dan yang kita sedang kembangkan itu posisinya di sebelah sini. Yang sedang kita kembangkan kantor pemasaran sebelah sini. Nah ini sih. Nah, kalau yang ini kita rumah contoh yang di sebelah sini. Dan ini posisinya berundak ya, bukan datar, tapi berundak sampai ke bawah. Untuk sampai ke arah sungai itu memang masih jauh sih untuk undakannya. Next lagi mas. Nah ini untuk posisi rumahnya kita udah jadi. Ini untuk rumah-rumah yang udah ready, udah jadi. Nah, ini posisi yang awal ini rumah contoh kita ada di sini. Cuman sekarang kita udah bangun beberapa rumah lainnya juga. Karena kan posisinya udah ada yang ambil, kita langsung bangunkan. Karena memang kita udah gak terkendala lagi dengan proses gitu. Sertifikat kita udah pecah gitu loh. Jadi kita udah gak terkendala lagi dalam proses. Posisinya kalau memang konsumen udah berminat, dia udah setuju, udah deal, dan udah kalau misalkan dia melalui KPR udah lolos atau sudah akad, kita langsung bangunkan rumahnya. Proses bangunnya sih sebentar sih, sekitar 1-2 bulan untuk proses pembangunan kita. Yang agak lama itu kemarin itu di pematangan tanah. Jadi untuk tanah bisa dikondisikan untuk supaya bangun rumah itu memang agak lamanya di situ, karena lahan kita kan lahan perbukitan, jadi bukan lahan uruban yang kita tuh harus ngeruk dulu, bukan kita harus, tapi kita harus ngeruk dulu. Itu lanjut. Ini tuh untuk waktu di awal kita dorong ke developer itu untuk bangun jalan. Ini untuk jalan kita dari jalan raya sampai ke perumahan kita itu memang posisinya dari perumahan kita yang ngecor itu untuk aksesnya. Memang kalau yang udah pernah kesana mungkin ada yang masih separuh, ada yang udah full gitu, karena memang kita juga masih progres pembangunan, alat-alat berat sering keluar masuk, jadi kita bangunkan baru separuhnya dulu. Tapi next kita pasti
rampungkan semuanya. Itu ini untuk progres pembangunan jalan, untuk rumah gitu. Next lagi. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kan, ini saya diajak ke sini, diajakin buka bersama, kira-kira selain pengenalan rumah perumahan 30 Golf Residence, ada apa lagi sih? Nah, jadi kita di sini itu pengen ngajak ibu-ibu, bapak, atau mbak, atau mas gitu, untuk berpartisipasi dalam pengembangan ini gitu. Karena buat saya ini pengembangan ini tuh udah istilahnya apa ya? Sesuai jalurnya dalam arti, kadang-kadang kan orang kita mau bantu pasarkan perumahan, saya takut nih, jangan-jangan nih developernya istilahnya apa ya, kurang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Nah, saya sebetulnya di sini kan bukan perwakilan dari developer, karena kita agensi untuk pengembangan perumahannya sendiri. Nah, kalau untuk perumahan di Trikibau Presiden sendiri, bersyukurnya kita bisa ketemu dengan developer seperti ini atau developer perumahan Trikibau Presiden, karena kita memang komitmennya tinggi. Jadi semua masukan dari konsumen itu selalu ditampung, dan selain ditampung selalu dieksekusi sesuai dengan permintaan konsumen. Cuma memang nggak semuanya langsung dieksekusi, kita bertahap dulu karena semua progres pembangunan kan dilihat juga dari antusiasme konsumennya sendiri. Cuman artinya kalau misalkan bapak sama ibu bertanya-tanya, kenapa nih saya diajak ke sini, ada apa lagi? Nah, kita pengen ajak bapak sama ibu tuh untuk bantu promosiin perumahan kita, baik itu ke rekan kerja, baik itu ke tetangga, baik itu ke saudara, ataupun ke teman nongkrong dan lain sebagainya gitu, atau ke siapapun untuk istilahnya kenalin perumahan Trikibau Presiden gitu. Kalau masalah penjualan itu kan masalah di belakang gitu. Kita lebih mengedepankan selama ini lebih mengedepankan untuk promosi ke orang-orang supaya tahu perumahan Trikibau sendiri itu seperti apa sih gitu. Kita nggak langsung istilahnya kejar untuk ya udah kita kenalin dia harus ambil rumah di kita, dia harus penjualan di kita, nggak harus gitu. Kalau kita lebih banyak untuk mengenalkan perumahan kita sendiri, dan justru lebih apa ya, kita lebih senang sih kalau misalkan ada konsumen tanya-tanya dia mau ambil rumah sampai datang berapa kali gitu, sampai survei kesana kesini. Kalau kita sih nggak mengharuskan dia ambil di perumahan kita, tapi kita pasti kasih rekomendasi di mana untuk kenyamanan dia juga, untuk keamanan dia juga. Dan kalau misalkan di perumahan lain mungkin kita nggak tahu, tapi kalau di perumahan kita kan di sini kita udah bisa jelaskan lebih detail gitu. Nah, jadi kita juga lebih senang kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu mau ikut bantu kenalin perumahan Trikibau Presiden ini ke teman-teman atau ke rekan kerja, ke tetangga dan lain sebagainya. Nah, untuk promosinya sendiri seperti apa sih? Kalau untuk promosi sendiri kita sih sebetulnya sederhana aja, karena kita nggak bebankan untuk orang itu ngerti perumahan kita nih, ini kamarnya berapa, unitnya berapa unit, terus yang ready berapa dan lain sebagainya, itu kita nggak bebankan itu. Kita lebih bebankan ada perumahan Trikibau Presiden, posisinya di sini, perumahannya seperti ini. Kalau memang ada yang tanya lebih jauh, itu nanti kita yang handle sendiri, kita yang cover sendiri gitu. Salah satunya untuk survei ke lokasi perumahan kita bisa diantar sama dijemput. Jadi ada juga kemarin dari daerah Teluk dia pengen berkunjung, cuma nunggu anaknya, katanya karena anaknya kan masih di Papua, belum pulang, nggak ada kendaraan. Terus ya udah, kalau memang mau lihat dulu sebelum anaknya pulang, boleh kita jemput, kita antar. Jadi kita memang sediain fasilitas itu, jadi nggak perlu khawatir istilahnya, saya belum ada kendaraan nih, belum ada yang nganter ini, atau istilahnya kendaraan saya lagi dipakai dan sebagainya, tapi saya ada waktu nih luang, saya pengen lihat dong perumahannya, kita bisa jemput sih gitu, dan itu gratis. Itu salah satu fasilitas yang kita sediain. Yang kedua juga proses pengumpulan berkas atau persyaratan dibantu tim Trikibau Presiden. Jadi cukup bapak ibu itu hanya kenalin perumahan kita, masalah persyaratannya atau produknya seperti apa dan lain sebagainya, nanti kita akan bantu lebih jauh gitu. Terus untuk proses case keras, case tempo dibantu tim Trikibau Presiden juga. Jadi artinya tim itu kita nggak bebanin untuk apa ya, kalau mau ngerti produk, mau ngerti apa sih, kita juga sangat senang gitu. Tapi kalau misalkan mas saya sibuk nih, saya banyak urusan dan sebagainya, tapi saya senang sih kalau misalkan iklanin dan sebagainya. Cuma ketika saya ditanya, saya nggak ada waktu nih untuk
untuk jelasinnya gitu, nanti dibantu untuk jelasin dari kita pasti bantu. Kalau memang untuk kita ajak ketemu, misalkan kita mau survei, misalkan kita mau dijemput dan sebagainya, kita pasti jemput. Sama kita juga ada home visit atau penjelasan seputar perumahan bisa dilakukan di tempat yang calon konsumen tentukan. Kita udah sering kali janjian ketemu sama konsumen di mana, mungkin di tempat kerjanya, saat istirahat dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah. Jangan juga terbebani, saya mau ada nih misalkan dari Mbak Vita nih, misalkan dari Mbak Vita ada nih misalkan konsumen saya, cuman saya nggak tahu nih dia mau ambil perumahan di Creative Growth Residence atau enggak gitu. Cuman dia nggak tahu nih misalkan mau ambil perumahan di Creative Growth Residence atau enggak. Cuman kalau misalkan istilahnya jangan merasa bahwa takut nih kalau dijemput nanti ujung-ujungnya nggak booking, ujung-ujungnya ngambil perumahan nanti saya disalahin nih gitu. Enggak sih, kalau kita sih istilahnya kita balik lagi ke awal, kita hanya mengenalkan saja. Masalah nanti booking, masalah nanti jadi, masalah nanti enggak, itu nanti pertimbangannya tetap di konsumen. Kalau kita lebih menjelaskan aja perumahan yang ada di perumahan kita itu seperti apa, produknya seperti apa, programnya seperti apa. Nah, jadi untuk teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu atau mbak-mbak sama mas, itu cukup misalkan ada database sama monitoring. Jadi database ini misalkan dari Bu Yuli misalkan ya, mas ada nih misalkan data saya nih, mas tolong deh, dia nanya-nanya seputar ini, saya sibuk, saya sih ngerti sih, cuma saya sibuk, nanti kita yang bantu jelasin. Nah habis itu Bu Yuli tinggal tanya kan ke kita, Mas Agus atau Pak Karno, itu kemarin yang konsumen saya kasih gimana kelanjutannya, jadi booking kah, atau mungkin dia masih tanya-tanya apa dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup seperti itu aja. Jadi fokusnya itu justru lebih ke fokus gimana kenalin aja ke orang, kenalin ke teman, ke rekan kerja. Oh ini kita ada perumahan Creative Growth Residence, ada nomornya kasih ke kita yang follow up. Kalau misalkan untuk nanti kalau misalkan jadi, saya kan nggak tahu, ya kan survei langsung dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Nah kalau itu kan sebetulnya kan kita di di perumahan Creative Growth Residence sendiri tuh ada tiga tim ya, maksudnya bukan 3 tim sih, kita ada tim itu ada 3 orang. Jadi memang di sini ada Pak Karno, ada Mas Agus, ada saya. Jadi untuk proses teknisnya mungkin ada di Pak Karno sama Mas Agus. Nah tapi kalau untuk proses selanjutnya mungkin ada di saya. Jadi istilahnya kalau saya udah ngasih berkas nih ke Mas Agus, udah ngasih data, cuma kok nggak ada kelanjutan info apa. Nah tapi saya juga pengen tahu dong konsumen saya jadi ngambil atau enggak gitu loh. Nah itu nanti bisa tanya langsung ke saya, karena nanti kita bisa buka data langsung semuanya kan. Biasanya kan kalau database kita kan udah tahu kan namanya siapa, tinggalnya di mana. Nanti pasti orang yang ngambil di perumahan kita tuh nanti kita akan buka datanya. Oh ini perumahan yang ngambil di perumahan kita tuh ini. Jadi pasti akan ketahuan kalau misalkan ada data yang udah pernah bapak atau ibu kasih, tapi istilahnya belum dapat informasi update-nya, itu nanti bisa langsung bertanya. Kalau misalkan dari Pak Agus atau Pak Karno belum sampaikan, tapi pasti biasanya Pak Agus sama Pak Karno itu dia akan sampaikan lebih awal gitu. Next lagi. Nah untuk benefit pemasaran kita seperti apa sih? Kita kan kalau misalkan ngomongin iklan, ngomongin promo kan senang juga, ada yang memang passion juga kan, kita ngobrol, oh ini ada perumahan ini. Tapi kan lebih senang lagi kalau ternyata kita istilahnya ada keuntungan buat kita atau ada benefitnya buat kita. Nah next lagi. Nah kalau sistem di kita ini kita buka sedikit. Kalau sistem di kita ini sistemnya ada di marketing, itu in-house itu seperti kita nih, kita ada di lapangan langsung, kita misalkan kalau ada kebutuhan di tempat mana atau jemput konsumen dan sebagainya, kita selalu ada gitu. Nah itu posisinya kita ada di sini. Nah kalau posisi bapak itu atau bapak ibu atau mbak itu posisinya ada di sini. Nah agent-agent ini nanti yang punya database gitu, yang eksekusi nanti kita tim yang di sini gitu. Syukur-syukur biasanya kalau udah punya keterikatan, Pak Yuni sering banget kan sama konsumennya gitu loh, datang ke perumahan gitu sambil main gitu, sambil silaturahmi gitu. Syukur-syukur bisa seperti itu. Tapi kalaupun lagi sibuk nggak perlu ditahan-tahan. Kadang ada juga konsumen, wah mas karena saya belum bisa antar, akhirnya konsumen nggak saya antar tuh untuk ke perumahan Creative Growth gitu. Tapi ternyata konsumen datang lagi langsung sendiri. Nah datang langsung sendiri kan posisinya kita nggak tahu ya, misalkan ini konsumen siapa sih gitu loh. Nah kalau misalkan kita
kalau udah Bayuri kan udah langsung kasih kabar kan, oh ada konsumen saya mau datang seperti ini, itu kan udah langsung kita tahu oh ini dari Bayuri, jadi kita di sana prospek, kita di sana jelasin dan lain sebagainya, kita tahu pastinya ini konsumennya Bayuri gitu. Nah ini untuk agent-agent ini kita bagi ada dua biasanya. Kalau yang agent B ini adalah agent yang memang bekerja sendiri, dalam arti misalkan dia nggak bangun tim atau dia nggak arahin ke yang lain juga, misalkan jadi lebih ke oh saya senang nih kerja sendiri gitu loh, saya main ke sini, saya jelasin, saya main ke sini, saya iklanin dan lain sebagainya. Nah kalau ini dia biasanya punya database, karena kan dia kerja sendiri atau sering main ke tempat-tempat temennya dan lain sebagainya. Nah kalau agent A ini kemungkinan dia mungkin bisa kerja sendiri, tapi ada kalanya dia juga sibuk, dia akhirnya bangun tim nih, bangun tim di bawahnya. Nah bangun tim di bawahnya ini, tim yang di bawahnya ini yang mungkin dia prospek konsumen, jadi dia prospek konsumen, dia punya database, dia kasih ke agent A, di agent A ini mungkin sibuk juga nih, langsung aja kasih ke kita, tapi posisinya nanti ada di tetap di di timnya agent A. Jadi nah untuk benefitnya sendiri, kan untuk benefitnya sama sebetulnya, ada fee booking, ada fee apa, ada reward juga. Nah kalau reward ini biasanya tergantung promo dari promo dari perumahan kita sendiri. Tapi kalau udah fee booking, fee apa itu biasanya udah pakem gitu. Pakemnya itu seperti apa? Nah kalau misalkan pakemnya itu nanti dijelasin di slide selanjutnya. Kalau misalkan untuk fee booking, fee reward, nah kalau untuk yang agent ini kan dia dibantu sama ini. Nah kalau dibantu sama ini kan misalkan nih database-nya dari sini lewat ke sini, akhirnya kan posisinya mungkin fee-nya ini jadinya bagi nih sama yang di sini, karena kan posisinya saya cuma meneruskan antara dari teman saya yang saya ajak promosiin, kasih nomor ke saya kasih lagi ke sini, terus akhirnya kita jelasin, terus akhirnya deal, ketika deal ya nantinya posisinya akan kebagi. Masalah kebaginya berapa itu kan tergantung dari agent A sendiri mau baginya berapa gitu. Kalau kita nanti pokoknya ada next. Nah kalau untuk asumsi di kita langsung lihat aja. Kalau asumsi di kita untuk perkiraan atau agen itu kita ada di 1%. Kalau rumah itu harganya 207 juta, harganya itu 207 juta, fee-nya itu sekitar 2 juta rupiah. Jadi kalau misalkan 2 juta rupiah, nah untuk fee booking-nya itu sekitar 200 ribu. Nah ini pakemnya. Nah pakemnya ini nanti ini istilahnya kalau ngebangun lagi tim, ini kayak yang tadi itu di agent A, dia kan ada timnya di bawah. Nah posisinya ini berarti nanti dia akan kebagi sama tim yang di bawah kan, karena kan nggak mungkin ini nanti posisinya dapat konsumennya padahal dari tim yang di bawah kita gitu, masa kita nggak kasih gitu, istilahnya seperti itu. Nah untuk pembagian sendiri kan kita bisa diskusikan gitu, untuk masing-masing agent A ini kan biasanya beda-beda juga. Nanti posisinya seperti ini. Artinya apa? Artinya yang kita tawarkan ini kan kita nggak jelaskan ke konsumen untuk produk knowledge-nya, untuk jelasin untuk set plan-nya dan lain sebagainya. Cukup punya database, kasih di kita yang olah, ketika deal nanti akanlah muncul seperti ini. Anggapannya tabungan lah. Jadi misalkan nih Bayuri nih bulan ini misalkan Bayuri kasih 10 orang, 10 database, diolah semua sama kita, diupdate terus kan sama Bayuri hari pertama, mungkin minggu selanjutnya, oh ini update-nya seperti ini, yang buktinya ada 3 misalkan. Oh yang buktinya ada 3 berarti posisi yang bukti ini posisinya nanti ada di sini kan. Oh terus misalkan yang akadnya nanti ada 2 misalkan begitu dari 10 konsumen. Nah jadi cukup monitoring aja, saya cukup cari database baru, kasih ke tim kita, nanti dari tim kita ngolah, habis itu tim agent ini cukup monitoring aja, gimana nih 10 database kemana yang saya kasih gitu loh. Nah kalau misalkan ada kurang informasi misalkan dari Mas Agus, dari Pak Karno, nanti bisa bawa saya juga gitu. Kalau misalkan kurang informasi, misalkan oh saya kurang tahu nih informasinya udah lama nggak update lagi nih, saya tanya-tanya belum respon, misalkan nanti bisa ke saya juga gitu. Nah untuk freelance ini kita pakai asumsi separuhnya dari ini gitu loh. Jadi kalau misalkan agen ini kan kalau yang ini tuh agent B ya, agent B ini kan nggak ada tim di bawahnya lagi. Nah kalau yang agent A ini kan nanti ada timnya di bawahnya lagi. Asumsi saya ini dibagi 2 aja sama-sama gitu. Jadi istilahnya hanya meneruskan saja gitu. Kita nggak perlu repot-repot untuk datang ke lokasi, kita nggak perlu repot-repot anterin konsumen, kita juga nggak perlu repot-repot untuk
ngejelasin ke konsumennya gitu. Jadi cukup kasih database ke kita, nanti kita yang follow up lebih jauh. Next lagi Mas Agus. Nah ini kalau untuk kita ini sih tim kita. Tapi sebenarnya kita banyak tim lain juga gitu loh. Tapi tim lain itu masuknya ke agent-agent yang tadi gitu. Mereka udah punya agent-agent sendiri. Gitu. Jadi apa namanya, ada yang jadi agent A, ada yang jadi agent B, yang jadi agent A ini dia bangun lagi ke bawahnya, karena mungkin saya sibuk nih, saya kerja kantoran, saya juga pulang juga harus jadi ibu rumah tangga, ngurus ini, ngurus itu. Tapi saya masih bisa nih nyelipin ngobrol, dapetin nomornya, saya dikasih ke kita, ngobrol, dapetin nomornya, kasih ke kita yang follow up. Gitu. Nah ini untuk supervisor marketing kita tuh ada di Pak Karno. Jadi ini Pak Karno ini nanti Pak Karno ini nanti dia yang akan informasikan seputar promosi apa sih yang berlaku gitu loh. Saat ini sampai sini ada yang mau bertanya-tanya? Apa udah buka puasa? Oh udah buka puasa? Ya. Tanya dulu Mas. Tadi dijelaskan ya di klaster berapa itu tadi ya? Saya agak lupa. Ada misalnya sedikit kelebihan tanah, betul, tapi tidak termasuk di dalam pembayaran kan tadi ya, betul, masuknya fasilitas umum. Tetapi nanti pada waktu di sertifikat itu bunyinya untuk yang pembeli atau memang untuk fasum itu, jadi tidak dimasukkan ke yang pembeli. Itu tidak dimasukkan ke pembeli sih, itu dimasukkannya ke fasum. Jadi istilahnya cuman bedanya jadi kayak karena itu di posisinya di samping rumah kita, jadi berasa halaman rumah kita sendiri gitu loh, berasa taman kita sendiri gitu. Tapi posisinya itu bukan hak milik, jadi nggak bisa dibangun gitu istilahnya seperti itu. Iya. Mungkin buka dulu kali ya, sambil buka mau tanya-tanya boleh ya. Silakan. Bapak ini dapur kita Pak. Berbuka Bu. Silakan. Monggo.
bayar lagi notaris, Notaris buat bayar DP HTB lagi, udah nggak perlu. Jadi udah tahu di pikirannya, oh cukup saya punya uang segini dah bisa itu pun kalau misalnya nasabahnya atau konsumennya nanti kelihatannya bisa kasih bantuan misalnya 6 bulan dicicil DP-nya, nggak langsung jebret 17,5, ya kan? Betul. Tapi saya juga lihat preview ininya. Nah itu kan itu udah diumumkan dari Ibu 6 bulan ya. Misalnya. Ya berarti Nah, itu promonya diperketat tulisan dicicil. Udah kok, Tapi udah ada nggak memang. bisa Ya, semuanya tapi- masalahnya. Oh nggak semuanya, nggak semuanya. Enggak. Iya, lihat juga konsumennya modelnya Oh, gimana ya. Terus jadi nggak misalnya all kayak in gini, ya. kalau yang DP itu dicicil selama 6 kali, Iya. otomatis kalau sampai selesai dulu, apa kita udah langsung akad dulu? Kalau memang iya Akad harus dulu. Oh, Yang akad penting dulu. dari banknya oke. ACC dulu. Kan juga kan sertifikat dan itu kan belum mungkin kita perjanjian lu AJB, ya kan sampai DP selesai kan bisa dipending 6 bulan. Tapi bisa gitu. akad. Oh, bisa Ya. akad. Nanti- Berarti selama DP belum lunas, kita misalnya itu udah jadi, kita bisa nempatin dulu sampai nyicil DP sama nyicil angsuran kayak gitu bisa, yang gimana? penting iya. Oh, dapat kunci ya? Iya, maksudnya dapat kunci untuk nyicil DP sama nyicil angsuran Nanti selama saya 6 bulan kasih itu keringanan sampai seperti itu. Soalnya ini kan iya, ada iya. rencana yang dari Makassar ya? Makassar gitu mau DP adek ini gitu. Jadi saya bawa biar sekalian tahu caranya gimana. Mas, terlambat mas, suaranya udah jelas mas, suara gede, udah kayak toa. Nah nanti konsumen mungkin kalau untuk khusus yang mau seperti itu ada screeningnya ya nanti dari banknya ya kan. Nah, nanti kan ada yang susah, kita juga nggak ngasih tim nagih gitu kan, nggak ada. Ya orang-orang kita kira-kira yang corporate yang bisa kerjasama konsumennya butuh benar-benar apa mau pakai fasilitas itu ya kan Bu, bisa jelas gitu alamatnya, pekerjaannya. Nah itu mungkin kita bisa kasih keringanan untuk 6 bulan cicil DP. Tapi itu bisa langsung akad asal banknya sudah ACC, ya kan Bu? Mbak, saya pingin Johnny lo. Tapi nggak boleh utang. Nggak boleh utang sama suami. Beli cash Pak. Bisa diam-diam nggak ya? Ya nggak suami tahu, boleh nggak? Ya ini Bu ya. Tapi kan ini udah nikah kan itunya ya. Iya, saya udah cerita sama Pak Catur, Mbak. Jadi Itu nggak bisa udah. data diem-diem ya. Enggak. Kalau bank nggak bisa. Nggak bisa. Kalau KPR nggak bisa. Nggak Ini bisa. gimana ya Bu? Kan saya kepingin kita bisa masuk ke Alfamart, gudang Alfamart. Oke. Itu ingin masukin ke Alfamart. Nah, kemungkinan kalau setahu Merger saya ya berarti. dulu di Serpong kayak gitu. Jadi antara perumahan dan BPJS. Jadi ya ketenagakerjaan, jadi bisa pakai uang BPJS gimana kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kerjasama antara bank dan BPJS atau antara perumahan dan BPJS. Seperti itu Bu. Itu saya ada PT juga. Kayaknya itu kalau kita daftarin karyawan di BPJS Ketenagakerjaan kan ada tabungan. Nah seperti itu. Karena Biasanya kan ada kalau berapa tahun masa ya, kerja, ya. dia bisa ambil uang ya, kecil DP. soalnya kalau sekarang kita mengeluarkan uang DP kayak kasusnya Maria gitu kan, untuk 17 juta dia kan untuk 17 juta uang taksi itu kan berat. Nah, kalau bisa kerjasama dengan BPJS kemungkinan banyak Bu. Jadi kan bisa ambil uang dari BPJS. Nah mungkin nanti dibantu, misalnya ibu mau ke apa ya, misalnya ke corporate yang mana, misalnya Alfamart. Nah Alfamartnya itu perusahaannya memfasilitasi nggak? Mereka kan biasanya komunikasi ke BPJS-nya kan, atas nama ini mau mengambil rumah dan mungkin ada fasilitas DP berapa, gitu kan Bu? Nah itu nanti mungkin di-connect, nanti kita bantu dari sisi harga dan pengurusannya seperti apa. Iya betul. Karena Iya Ki. kalau dari ada juga kan bank memfasilitasi orang baru pensiun. Iya kan, kemarin saya pernah baru marketnya juga orang baru pensiun bisa KPR 20 tahun malah. Tapi kerjasama payroll bukan. Dia dari Taspen ya. Dari Taspen ya. Nah, kalau dari Taspen itu biasanya
orang baru pensiun belum punya rumah, itu kesempatan juga tuh masuk. Karena bisa KPR sampai 20 tahun yang baru pensiun. Kan sama aja dengan orang ini ya, kayak orang masih muda gitu kan, belum pensiun masih bisa dapat fasilitas KPR. Itu biasanya mungkin pensiunan PNS dan tentara mungkin ya. Nah kalau yang BPJS Ketenagakerjaan mungkin ya bisa secara ini kolektif ya, kolektif dari satu perusahaan yang pakai itu. Iya, ya memang harus pakai perusahaannya. Soalnya saya punya sepupu, dia punya CV kan, Bio AC. Kebetulan Edi itu, iya Mbak Desi itu dulu kan mau sepupu saya juga yang kerjanya bareng dia, ikut dia di Alfamart, dia mau ngambil rumah di ini juga perumahan Triti, ngambil BPJS bisa juga, cuma ya tetap bukannya diambil tapi tetap ngangsur ke BPJS 18 juta dulu, tetap ngambil di angsuran ke BPJS. Jadi bukan tabungan yang diambil. Oh gitu. Nah itu sistemnya iya, saya nggak paham lebih paham. Karena saya udah pernah kasusnya kayak gitu. Pihak ini dulu ya, pihak Alfamart dulu. Enggak, pihak rumahan dulu. Biasanya BPJS itu ada beberapa tipe pekerjaan. Nah mereka membayar tipe yang mana BPJS-nya, yang all in dengan ada itu enggak. Makanya biasanya perusahaannya itu yang tahu dulu fasilitas BPJS yang dikasih ke pekerjanya, karyawan itu yang mana. Nanti kita bisa bantu, ya kan? Follow up ke, kan kita nggak bisa dari PT lain developer tiba-tiba ujuk-ujuk datang bilang ke BPJS ini kan sama, tanya kan nggak bisa. Itu harusnya seperti apa ya? Sama-sama dengan pengurus yang dari Alfamart. Jadi pengurus dari Alfamart siapa yang kompeten untuk menanyakan itu ke BPJS, kita mendampingi dia. Gitu. Ternyata udah ada. Saya gantian. Oke, ngene. Saya Evelyn dari Udia Migrasi Sejahtera. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan. Ternyata udah ada. Iya, ponakannya Kamirun. Kamirun dia. Ya, permisi Anu Bu. tapi Langsung saja. anu bojone kuliku. Ini Maya saya ambil dari kelika. Bino, khususnya ke Anu depan bapaknya yang setrika. Intinya dalam hal ini saya dikatakan Mas Adis sama Mas Halo ya. Ya yang intinya saya belum bisa janji pasti ya, tapi intinya kita sudah melakukan pendekatan karena untuk gusuran sendiri yang ada di Winong ini baru 25%. Jadi rencana kita nunggu gusuran total karena dari pemerintah kemarin ada penolakan mau gusur total. Jadi kita akan menunggu itu, momen di situ akan kita mungkin kita bisa kumpul atau kita briefing di sana mau bagaimana kita akan arahkan rencana kita akan arahkan ke perumahan yang BCD gitu. Ini ada waktu dekat sih baru melakukan bongkaran-bongkaran yang sekitar 50 rumah. Tapi mereka sudah sebagian sudah punya rumah gitu, sudah beli di luar. Karena ini belum masuk kemarin, jadi baru masuk 1 minggu inilah, jadi tinggal 30 rumah sama 200 yang mau digusur gitu. Jadi kita belum bisa memastikan gitu aja.